Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang salah satu organisasi regional, yaitu South Asian Association for Regional Cooperation. Yang pertama ada latar belakang South Asian Association for Regional Cooperation atau SAARC. SAARC adalah organisasi regional terpadu yang mencakup kerjasama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Gagasan untuk mendirikan SAARC sebenarnya telah muncul sejak 1972 ketika Ziaur Rahman berkunjung ke Jakarta dan memperoleh penjelasan tentang ASEAN yang berhasil menjaga kestabilan dan perdamaian kawasan. Namun, gagasan itu awalnya enggan diterima oleh India karena beberapa alasan. Salah satu alasannya, India yang saat itu berada di bawah Indira Gandhi merasa superior sehingga tidak penting untuk bekerja sama dengan negara-negara tetangga yang dianggap tidak banyak berkontribusi terhadap peran India di dunia global. Pada akhirnya, SAARC terbentuk pada 8 Desember 1985. Tujuan dan bentuk kerjasama antar anggota SAARC tertulis dalam piagam SAARC yang ditandatangani di Dhaka, Bangladesh. Jadi, awalnya hanya ada 7 pendiri South Asian Association for Regional Cooperation, yaitu yang pertama ada Bangladesh, yang kedua ada Bhutan, yang ketiga ada India, yang keempat ada Maladewa, yang kelima ada Nepal, yang keenam ada Pakistan, dan yang ketujuh ada Sri Lanka. Lalu pada tahun 2007 Afghanistan menyusul bergabung dengan South Asian Association for Regional Cooperation. Nah, jadi di sini ada gambar bendera negara pendiri South Asian Association for Regional Cooperation. Tujuan South Asian Association for Regional Cooperation. Secara garis besar, tujuan SAARC adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Asia Selatan, yaitu sebagai berikut. 1. Memberi kesempatan kepada semua individu untuk hidup bermartabat dan mewujudkan potensi penuh mereka. 2. Mempromosikan dan memperkuat kemandirian kolektif di antara negara-negara Asia Selatan. 3. Berkontribusi dan saling percaya, memahami dan menghargai masalah satu sama lain. 4. Mempromosikan kolaborasi aktif dan bantuan timbal balik di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknis, dan ilmiah. 5. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pembangunan budaya di wilayah Asia Selatan. 6. Memperkuat kerjasama dengan negara-negara berkembang lainnya. 7. Memperkuat kerjasama antar negara Asia Selatan di forum internasional, mengenal hal-hal yang menjadi kepentingan bersama. Salah satu bukti eksistensi South Asian Association for Regional Cooperation adalah direalisasikannya integrasi ekonomi regional Asia Selatan melalui South Asia Preferential Trading Agreement atau SAPTA yang disepakati pada tahun 1993 dan diimplementasikan tahun 1997. SAPTA bertujuan meningkatkan kerjasama regional, menstimulus pertumbuhan ekonomi nasional, dan peningkatan lapangan kerja di negara-negara Asia Selatan. Dampak positif South Asian Association for Regional Cooperation. Yang pertama, negara dapat memenuhi kebutuhan yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri. Yang kedua, memperluas pasar bagi produk dalam negeri. Yang ketiga, menghilangkan hambatan perdagangan internasional. Yang keempat, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Selanjutnya ada dampak negatif South Asian Association for Regional Cooperation. Yang pertama ada salah pendaratan atas penggunaan teknologi. Yang kedua ada pasar dalam negeri dikuasai produk asing. Yang ketiga ada perusahaan dalam negeri yang tidak mampu bersaing akan bangkrut. Yang keempat ada masuknya tenaga asing ke Indonesia. Dan yang terakhir ada mendorong masyarakat hidup konsumtif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.